Bernardus, kalau kita lihat tentunya sejumlah sekuritas ini target price-nya termasuk sekuritas 436 begitu ya untuk saham GoTo. Bahkan yang tadi saya katakan ada yang Rp500 per lembar sahamnya. Seperti apa sih sebenarnya pandangan Anda? Oke, menurut pandangan saya kita melihat bahwa secara fundamental jika kita melihat prospek bisnis, ekosistem GoTo bisa dibilang sangat lengkap. Dan harga sahamnya masih berpotensi menguat dengan inisial target kita di angka 436. Dan bukan tidak mungkin jika kedepannya pertumbuhan performance dari sisi GTV, sales terus ada di GoTo. Target price kami juga kita bisa tingkatkan. Dan dalam pemaparan mereka, yaitu GoTo saat konferensi pers di media, kita melihat bahwa manajemen GoTo sudah menyebutkan dana IPO akan digunakan untuk mendukung strategi pertumbuhan. Di mana pertama akan mendorong pertumbuhan jumlah konsumen dan penggunaan layanan GoTo melalui pengembangan produk dan sinergi antar layanan dalam ekosistem GoTo. Selain itu, GoTo juga berencana untuk berinvestasi di kawasan dengan potensi pertumbuhan yang tinggi, termasuk memperdalam penetrasi pasar di Indonesia yang saat ini jumlah usernya sudah mencapai lebih dari 50 juta. Penduduk kita masih 260 juta, sehingga masih ada upside yang menarik untuk kita simak. Selain tentu saja ada potensi untuk memperbesar sayap ke Singapura dan Vietnam. Selain Mhm. itu, investasi-investasi strategis juga akan dilakukan oleh GoTo, mulai dari di kendaraan listrik, dan juga kita melihat bahwa GoTo juga memiliki bisnis yang sangat prospek ke depannya, yang kaitannya mengenai merchant-merchant. Ya, ini ada Moka dan juga Mitrans yang bisa ngetap ke merchant-merchant yang cukup besar dari sisi UMKM yang akan menjadi motor pertumbuhan PDB dari Indonesia. Mhm. Oke. Mas, kalau kita lihat tentunya meski saham GoTo ini merah ya, tapi kalau kita lihat 2 hari ini investor asing itu terus memborong saham GoTo. Sebenarnya bagaimana kondisinya dan apa yang membuat investor asing itu sangat optimistis begitu ya masuk ke saham GoTo dengan memborong saham GoTo ini? Nah, dari data BI kita melihat nih, di 2 hari terakhir net buy asing di saham GoTo masih cukup deras, hasilnya di angka 443,75 miliar. Dan ini menandakan apa? Menandakan bahwa saham ini masih layak untuk diinvestasikan untuk jangka panjang. Karena biasanya foreign investor itu view-nya lebih ke dalam jangka panjang. Dan kita juga melihat bahwa weighting teknologi di Indonesia, indeks teknologi Indonesia masih di bawah 10%. Kalau kita melihat dengan Nasdaq, Nikkei Osaka, Hong Kong dan lain sebagainya, kontribusi teknologi di dalam indeks mereka udah lebih dari 20%. Sehingga tentu saja dengan GoTo, salah satu dekakon pertama yang listing di Bursa Efek Indonesia, ini akan menjadi berita yang baik dengan investor asing kalau masuk ke saham teknologi Indonesia udah ada pilihan yang besar, yaitu GoTo. Selain itu kita juga melihat sentimen di China sana, di mana pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan pertumbuhan dari saham-saham teknologi. Oleh karena itu banyak investor asing yang melakukan taking profit di saham-saham teknologi di China sana. Dan jika mereka pengen pindah ke emerging market lainnya, yang menjadi pilihan salah satunya adalah di Indonesia karena memiliki pertumbuhan GDP yang luar biasa baik dan jumlah penduduknya yang sangat banyak. Sehingga pilihan mereka tentu saja jatuhnya salah satunya adalah di GoTo. Sehingga tentu saja investor asing aja berani untuk invest, apalagi kita sebagai investor lokal. Mhm. Oke, kalau kita lihat kan di luar negeri ini saham-saham teknologi sempat rebound begitu ya di awal April, kendati Wall Street-nya malah berbalik melemah begitu karena The Fed yang hawkish begitu. Nah, kalau terkait dengan ini bagaimana penilaian dari Sukor Sekuritas? Ya, penilaian dari saya pribadi, saya melihat bahwa awal April ini memang saham teknologi di Wall Street, baik Nasdaq maupun New York Stock Exchange, rebound setelah beberapa bulan mengalami melorot tajam. Dan sentimen ini sebetulnya sempat memicu saham-saham emiten teknologi di Bursa Efek kembali melaju. Salah satunya adalah Bukalapak yang di bulan akhir Maret hingga April ini mengalami penguatan. Dan di akhir Maret kemarin kita melihat bahwa indeks Dow Jones rebound ke level 34.678 sebelum akhirnya nyungsep sempat ke level 32 ribuan. Dan ini mengapa? Ini diakibatkan karena adanya inflasi di Amerika Serikat sana yang melonjak. Yang saya sampaikan tadi di angka 8,5%. Dan ketika inflasi meninggi, maka Bank Sentral Amerika Serikat akan semakin agresif untuk mengetatkan kebijakan moneternya. Mulai dari menaikkan suku bunga acuannya, potensi kedepannya, dan kemudian yang sudah terlihat adalah kenaikan US Treasury Yield Bond di 10 tahun yang telah mencapai kisaran hampir 3%, di kisaran 2,8%. Nah, tapi kenaikan suku bunga The Fed ini bisa juga dilihat dari sisi positifnya, yakni malah menjadi katalis buat perusahaan-perusahaan
cadangan dana di pasar modal karena potensi suku bunga yang naik. Sehingga kalau suku bunga acuan naik, maka suku bunga simpanan dan kredit juga potensi naik. Sehingga untuk mengurangi cost of fund dari emiten-emiten tersebut, perusahaan akan berpotensi untuk mencari pendanaan. Sehingga potensi perusahaan-perusahaan teknologi lainnya untuk listing di Bursa Indonesia di tahun 2022 ini akan semakin lebar. Oke, kalau kita lihat menurut Sukor Sekuritas, apakah bursa kita saat ini tuh cukup banyak didominasi investor jangka pendek atau mungkin scalpers begitu ya? Jadi ini cukup berpengaruh juga terhadap tren perdagangan retail yang lebih ke jangka pendek. Ya, di sini kita melihat ya demografi bahwa sejak tahun 2020 ke 2021 peningkatan SID cukup signifikan. Lebih dari 90%, hampir 100%. Dan ini tidak dilepaskan dari dampak pandemi dan kebijakan WFH. Dan orang-orang atau oknum yang melek terhadap teknologi tidak bisa kita pungkiri adalah segmen kalangan milenial kelahiran 81 sampai 96 dan Gen Z kelahiran 97 sampai 2012 atau rentang di usia di bawah 40 tahun di mana berkontribusi 88% dari total investor retail baru dan ini sangatlah luar biasa. Tetapi ada kelemahan dari generasi milenial maupun Gen Z ataupun investor-investor baru karena mereka biasanya gampang teriming-iming oleh cuan dalam waktu singkat. Dan gak heran banyak ada namanya FOMO, fear out missing out, ikut-ikutan. Sehingga tidak heran juga fenomena kaitannya mengenai edukator saham ataupun influencer saham saat ini cukup marak di kalangan milenial. Nah, oleh karena itu yang perlu kita lakukan sebagai pemerintah atau sebagai government atau sebagai broker, kita perlu mengedukasi masyarakat bahwa dalam memilih suatu perusahaan, kita jangan cuma pengen untung cepat, tapi kita invest di perusahaan yang berpotensi bertumbuh ke depannya. Karena tentu saja dengan kita ikut berinvestasi di perusahaan, kita akan turut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Itu yang perlu ditekankan kepada para investor-investor baru. Tetapi saya pribadi juga ingin menyampaikan juga bahwa tiap orang punya style trading masing-masing. Boleh kita menjadi seorang trader, boleh kita menjadi scalper, boleh menjadi investor. Yang penting teman-teman bisa membatasi risiko dan mengenal risk profile dari teman-teman masing-masing. Karena dengan adanya 3 orang ini tadi, 3 tipe tadi, ini malah membuat market kita menjadi semakin efisien dan semakin menarik. Seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk rekomendasi Sukor Sekuritas terhadap saham sektor teknologi untuk jangka panjang seperti apa nih, Mas? Kalau untuk saham sektor teknologi di jangka panjang, saya melihat ya bahwa bursa Indonesia ini sudah cukup haus, cukup lapar istilahnya dengan saham-saham teknologi. Karena bisa dilihat saham teknologi di Indonesia itu cukup ketinggalan listingnya. Di mana baru dimulai dari Bukalapak di tahun lalu, baru selanjutnya Dekakon ada Goto. Nah, menurut pandangan saya dengan Goto IPO, Dekakon pertama di Indonesia ini listing, ini menjadi game changer buat Indonesia. Di mana kita weighting saham teknologi bisa meningkat perlahan-lahan mendekati negara maju sana. Di mana weighting di negara kita masih di bawah 10%, tetapi di negara maju udah lebih dari 20%. Oleh karena itu, dengan semakin banyaknya emiten sektor teknologi di Indonesia, diharapkan investor asing yang pertama semakin tertarik untuk masuk ke Indonesia. Karena tidak hanya ada emiten yang konvensional, tapi juga ada yang teknologi. Dan yang kedua, saya merasa bahwa kedepannya teknologi ini akan menjadi game changer di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Seperti kaitannya mengenai metaverse, ada WIRG yang tercatat di BI 4 April lalu. Walaupun market cap-nya jauh di bawah Goto, tapi pergerakannya cukup menarik perhatian para investor. Kemudian Goto yang telah dipakai lebih dari 50 juta pengguna di Indonesia, yang memiliki brand awareness cukup kuat, sehingga tentu saja akan mengakibatkan investor-investor atau orang yang belum investasi tahu Goto IPO, mereka mau invest. Nah, dan kedepannya saya merasa bahwa saham-saham new ekonomi seperti bank digital, big data, data center, cloud, dan lain sebagainya akan semakin berani untuk go public di Indonesia setelah listingnya Goto terutama.
Oke, baik. Semoga tentunya dengan optimisme dari para pelaku pasar dan juga antusiasme begitu ya dari para masyarakat Indonesia untuk masuk ke pasar modal semakin memberikan warna terhadap pasar modal kita termasuk untuk memburu begitu ya saham-saham di sektor teknologi. Terima kasih untuk waktunya di siang hari ini. Chief Executive Officer CEO PT Sukor Sekuritas Mas Bernardus Wijaya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu untuk Anda.